Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus sampai menguasai ya prinsip-prinsip bedanya antara qadim dan baru. Demikian juga antara cerita dan petunjuk, antara mutlak dan relatif, antara top down dan bottom up, ya, supaya kita tidak tertipu dengan fitnah-fitnah, ya, tafsir-tafsir yang sesat menyesatkan. Bedakan mana baru, mana qadim, ya. Yang bernama itu baru. Nah, contohnya ya Islam, ya, yang ada namanya itu baru. Makanya Nabi sampaikan datang dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing. Itu baru. Ya, sekarang ini kita telah ada di zaman yang kita sulit membedakan antara yang asli dan palsu, ya, karena banyaknya yang palsu, sedikit yang tahu asli, sehingga palsu pun dikira asli. Islam yang bernama itu baru. Ada masa datangnya dan ada masa pulangnya. Datang dalam asing dan nanti akan kembali asing. Itu baru. Itulah yang Nabi sampaikan, akan hanya tinggal nama. Isinya yang qadim itu orang telah tidak tahu lagi, ya. Itulah yang Nabi khawatir akan umat di akhir zaman adalah dakwahnya ulama itu melebihi fitnah masyarakat, ya. Nah, demikian. Juga disampaikan Nabi, kalian akan menghadapi ahli kitab yang pintar membaca kitab, menulis kitab, menafsirkan kitab, menghafalkan kitab, ya. Nah, itu dia ahli kitab, ya. Demikian juga disampaikan Nabi, sebaik-baik perkara ulama, tapi sejelek-jelek perkara ulama. Dan juga hadis riwayat Baihaqi, sejelek-jelek makhluk di bawah kolong adalah ulama. Dari mereka lah fitnah agama itu bermula, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Ulama juga. Disebut Nabi juga ada ulama dunia dan ada ulama akhirat, ya. Demikian. Ingat ya, diri kita itu ada yang qadim, ada yang baru. Diri qadim manusia adalah ruh. Bukan pria, bukan wanita, bukan wujud, bukan nama, ya. Tapi di alam baru dunia jadi berwujud, bernama, berjenis kelamin. Nah, demikian juga gambaran agama. Agama yang qadimnya itu enggak ada nama, ya. Tapi sistem melalui tali agama Allah. Nabi Allah wa ati Rasul. Baru di barunya adalah ulil amri yang minkum, di zamanmu sendiri, atau juga Rasulun min anfusikum. Kita dicuci otak, ya, dengan keyakinan, kepercayaan bahwa tidak ada lagi Rasul. Luar biasa ini. Rasul qadim itu qadim. Dulu ada, ya. Sekarang apalagi tetap ada qadim.
Ada tiada itu adalah barunya yang tadi. Rasul yang baru. Rasul Qadim tidak bernama, tidak berwujud, tidak terpengaruh hukum ruang dan waktu. Tapi Rasul barunya, yaitu baru. Dulu nggak ada, diadakan dan akan berpulang wafat. Itu zahirnya. Rasul yang Qadim ada sampai sekarang. Nah, karena ditafsirkan nggak ada lagi Rasul, nggak ada yang nyari. Yang berubah-berubah itu adalah zaman, ruang, dan waktu. Namanya berubah, wujudnya berubah. Ya, karena apa?